Materi berikutnya kita akan membahas mengenai kelompok rentan gizi. Apa sih kelompok rentan gizi? Mari kita kupas satu persatu. Nah, apa sih tadi kelompok-kelompok rentan gizi? Nah, gini. Kelompok rentan gizi yaitu kelompok yang ada di dalam masyarakat yang paling mudah menderita gangguan kesehatan atau rentan kekurangan gizi. Nah, itu yang dinamakan kelompok rentan gizi. Nah, kelompok ini dinamakan kelompok ini karena dia berhubungan dengan proses kehidupan manusia, terdiri dari kelompok umur tertentu dalam siklus kehidupan manusia, seperti dibahas di IGDDK ya, ilmu gizi daur kehidupan, ya kan? Nah, di situ lebih dijelaskan lagi pada masa bayi itu seperti apa, balita itu seperti apa, mekanisme fisiologis anatomis semuanya itu, lalu remaja, ibu hamil, ibu menyusui dan usia lanjut. Nah, ini merupakan kelompok-kelompok rentan gizi. Kita bahas ya satu-satu. Untuk bayi 0 sampai 1 tahun. Nah, pada masa ini bayi tersebut berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat. Ingat, 1000 hari pertama kehidupan, dia masih dalam fase 1000 hari pertama kehidupan. Artinya, pada masa ini merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat. Bayi yang dilahirkan secara sehat pada umur 6 bulan akan mencapai pertumbuhan berat badannya 2 kali lipat dari berat lahir. Teorinya seperti itu ya, harusnya seperti itu agar bayi tersebut dikatakan sehat. Maka jika 2 kali lipat dari berat lahir beratnya pada usia 6 bulan, maka dapat dikatakan oke, pertumbuhan dan perkembangannya aman nih, seperti itu. Nah, untuk bayi 0 sampai 1 tahun ini tadi kan kita membahas mengenai pengukuran status gizi. Nah, kita menentukan pengukuran status gizi bayinya berdasarkan apa namanya, berat badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, lingkar kepala menurut umur, seperti itu. Nah, di situ nanti kita akan bisa juga menemukan bayi ini kekurangan gizi nih, bisa masuk gizi buruk, gizi kurang, gizi baik atau gizi lebih. Nah, itu cara penentuannya dari berat badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, atau lingkar kepala menurut umur. Lalu kelompok rentan berikutnya yaitu balita usia 1 sampai 5 tahun. Nah, 1 sampai 5 tahun ini pengukuran status gizinya itu berdasarkan berat badan menurut umur, tinggi badan menurut berat badan, dan berat badan menurut tinggi badan. Nah, di sini kelompok ini kenapa sih bisa dikatakan kelompok rentan? Karena anak balita ini di usia 1 sampai 5 tahun ini rawan gizi. Mengapa? Karena terjadi masa transisi dari makanan bayi ke makanan orang dewasa, seperti itu. Dari pas 1 tahun itu kan tadinya yang bubur terus lumat berubah menjadi nasi, seperti itu. Nah, itu merupakan masa transisi kan, makanya dinamakan pada kelompok ini rentan mengalami rawan gizi. Misal mas dari proses transisi tadinya bubur tuh lahap gitu kan, enak, gak usah dikunyah, langsung telan 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 gitu. Terus pas nasi otomatis dia kayak aduh, harus mengunyah, harus ada proses ini saat saat makan. Proses makan tersebut kadang bayi mengalami GTM, gerakan tutup mulut, seperti itu. Nah, ini ya seperti saya alami, anak saya mengalami GTM. Jadi karena perubahan transisi dari tadinya bubur terus jadi tim, akhirnya berubah menjadi nasi, itu kadang saya nggak mau makannya seperti ini, saya maunya makannya bubur, padahal itu sudah waktunya harusnya makan
nasi seperti itu. Lalu juga penyebabnya ada bisa jadi mempunyai adik atau ibunya sudah bekerja penuh ya kan karena cutinya sudah berakhir sehingga perhatian ibunya sudah berkurang akhirnya kecukupan gizinya itu agak agak kurang diperhatikan seperti itu. Lalu juga penyebab lainnya karena sudah mulai main-main di tempat yang kotor, maksudnya di tanah gitu kan, di luar rumah yang terpapar dengan lingkungan yang kotor kan kadang eh, balita terutama yang usia 1 tahun 2 tahun sampai 2 tahun itu masih fokus-fokusnya kayak ini apa ya masih eksplorasi, oh ini tanah, kadang dia tanah juga dimakan kayak gitu karena dia pingin tahu ini tuh apa sih kayak gitu. Lalu penyebab berikutnya ada anak balita belum dapat mengurus dirinya sendiri termasuk dalam memilih makanan seperti itu. Nah, itu merupakan penyebab-penyebab mengapa kelompok 1 sampai 5 tahun itu dinamakan kelompok rentan. Lalu kelompok berikutnya yaitu anak sekolah usia 6 sampai 12 tahun. Nah, pada umumnya kelompok umur ini itu mempunyai kesehatan yang lebih baik dibandingkan balita. Masalah yang timbul itu biasanya berat badannya rendah atau defisiensi zat besi, defisiensi vitamin E seperti itu. Karena kalau sudah kelompok anak sekolah kan ini sudah masuk anak sekolah 6 sampai 12 tahun, kehidupannya sebagian besar dihabiskan di sekolah dengan jajan-jajanan yang ada di sekolah. Tahu sendiri adik-adik juga kita sudah pernah merasakan sekolah dasar gitu kan SD, jadi bagaimana jajanan-jajanan yang ada di sekolah seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan kadang kekurangan defisiensi beberapa zat gizi mikro seperti itu. Nah, kelompok usia anak sekolah juga masih aktif-aktifnya bermain. Banyak kegiatan di lingkungan sekolah maupun rumah tangga. Nah, yang kadang memicu nafsu makannya menurun sehingga mengkonsumsi makanan tidak seimbang dengan kalorinya itu yang tidak diperlukan, bisa tinggi kalori gitu kan. Apalagi sekarang udah ada cilok, cimol, cireng, apalagi tuh yang tinggi karbo tapi rendah banget miskin akan mikronutrien seperti itu. Nah, lanjut penyebab lainnya juga kelompok umur ini sangat sensitif untuk menerima pendidikan gizi. Ya, gimana ya anak-anak sekolah kan kalau kita tidak kreatif dalam melakukan pendidikan gizi, kita mensosialisasikan apa sih gizi itu, ya anak sekolah itu nggak tertarik kayak gitu loh, belum tertarik terhadap hal itu seperti itu. Nah, pengukuran status gizinya untuk anak usia sekolah ini berat badan menurut TB, berat badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan menurut umur, maaf, tinggi badan menurut umur. Seperti itu. Lalu kelompok rentan berikutnya yaitu remaja usia 13 sampai 20 tahun, ada juga 13 sampai 18 tahun, tapi kalau di sini 13 sampai 20 tahun. Nah, ini merupakan fase pertumbuhan yang cepat dan rawan defisiensi gizi sehingga pertumbuhannya terganggu. Terutama remaja putri karena mulai terjadi menarhe atau awal menstruasi gitu kan, sehingga mulai terjadi pembuangan zat besi akibat keluarnya darah kan bersama darah. Nah, apabila itu tidak diimbangi dengan konsumsi zat besi yang baik, maka akan mengalami anemia seperti itu. Nah, biasanya kalau di remaja memang lebih difokuskan pada remaja putri karena remaja putri mulai mengalami menarhe atau awal menstruasi sehingga bisa rawan terjadi anemia. Apabila anemia ini sudah terjadi dari awal dan berkelanjutan terus menerus maka nanti akan berdampak pada masanya mengalami hamil gitu, wanita yang hamil seperti itu. Nah, lanjut ke kelompok rentan berikutnya yaitu ibu hamil. Nah, ini berhubungan tadi dengan remaja putri tadi.
bisa jadi karena kekurangan Fe, maka terjadi anemia nanti saat hamil. Nah, itu berhubungan dengan proses pertumbuhan janinnya dan berbagai organ tubuh. Lalu juga kebutuhan ibu hamil itu bertambah 300 sampai 500 kalori per hari. Nah, untuk pengukuran status gizi ibu hamil ini dengan lilap menurut umur. Lanjut ke kelompok rentan berikutnya yaitu ibu menyusui. Nah, kenapa? Ya karena ibu menyusui itu merupakan beliau itu sumber makanan dari bayinya juga, ya nggak sih? Karena dia menghasilkan ASI. ASI merupakan makanan utama bayi, gitu kan? Nah, ASI ini yang merupakan makanan utama bayi ini untuk menjamin kecukupan ASI bagi bayi, maka makanan ibu juga harus diperhatikan. Jangan sampai ibu yang menyusui itu ya makannya yang sembarangan, tinggi fatsin lah, terus tinggi kalori rendah mikronutrien seperti itu, maka nanti berhubungan dengan kualitas asinya seperti itu. Karena ASI diambil dari tubuh ibu sehingga asupan dari ibu itu perlu tambahan biasanya sampai 800 kalori. Proteinnya harus lebih tinggi, 25 gram protein seperti itu. Nah, ibu menyusui juga ada pengukuran status gizi khususnya untuk ibu menyusui yaitu lila menurut umur dan berat badan menurut tinggi badan. Oke, setelah sudah masuk ke ibu menyusui, fase menyusui, lalu nanti akan berlanjut ke usia lanjut. Nah, pada usia lanjut ini terjadi penurunan fungsi organ sehingga terjadi gangguan gizi. Contohnya, giginya sudah pada tanggal sehingga susah mengunyah. Lalu biasanya pada lansia itu menurunnya indera perasa, jadi sebenarnya sudah asin gitu kan, menurut kita itu sudah asin, namun menurut usia lanjut itu kayak ini masih hambar. Akhirnya apa, akan menambah garam, yang garam dimana garam itu tinggi natrium. Nah, nanti natriumnya tinggi, jika natriumnya dikonsumsi tinggi maka akan terjadi hipertensi, ya kan. Nah, itu kenapa usia lanjut itu masuk ke kelompok rentan. Nah, pengukuran status gizinya biasanya berupa berat badan menurut tinggi badan. Jika tinggi badan tidak bisa dilakukan, bisa menggunakan tinggi lutut pengukuran antropometrinya seperti itu. Nah, biasanya dalam kelompok-kelompok rentan ini di masing-masing kelompok rentan akan mengalami masalah gizi yang identik terhadap kelompok rentan tersebut. Apa aja ya? Mari kita masuk ke materi berikutnya.